dulu supaya apa yang kita pelajari itu bisa dipahami, konsep-konsepnya juga dapat, jadi ingat terus gitu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, nomor 1. Misalkan kita punya suatu himpunan G. Himpunan G ini anggotanya pasangan berurutan A, 0, di mana A-nya itu unsur pada bilangan real tanpa 0. Bilangan real tanpa 0 gitu ya. Jadi A-nya tidak boleh 0. A-nya bilangan real selain 0. Gitu ya. Terus, dan sebuah operasi yang didefinisikan seperti ini. Misalkan A0 dan B0 elemen dari G, maka kita definisikan suatu operasi bintang sedemikian, yaitu A0 bintang B0 itu sama dengan, misalkan menjadi 3AB, 0 seperti ini. Nah, apakah G terhadap operasi bintang ini membentuk suatu grup? Ya, ini apakah G dengan operasi bintang itu suatu grup? Gitu kan? Nah, saya akan coba bahas. Sifat grup itu apa? Ada 5 ya. Yang pertama apa? Tertutup. Dia bukan himpunan kosong. Bukan himpunan kosong. Kita ambil sembarang unsur G ya. Terserah mau berapa koma berapa. Berapa koma 0, maaf. Berapa koma 0. Ingat A-nya bukan 0 ya. Ya, kita ambil aja A-nya misalkan 1 gitu ya. Jadi, misalkan A-nya 1, maka 1,0. Itu unsur di G, betul nggak? Maka G itu bukan himpunan kosong gitu ya. Yang kedua apa? Sifat tertutup ya. Sifat tertutup. Oke. Kita ambil sembarang elemen di G ya. Saya ambil misalkan ini A0 dan B0. Kita operasikan A0 dan B0. Unsur di G, maka kita akan cek apakah dia tertutup, gitu kan? Jadi sesuai definisi apa? A0 dioperasikan dengan B0 menghasilkan apa? 2AB 3AB 2A3,0 gitu ya. Nah, Oke. Ini memenuhi sifat ini enggak? Memenuhi ciri-ciri dari si G enggak? A,0 dengan A-nya bilangan real. Nah, karena A-nya bilangan real, B-nya bilangan real, Ya. maka 3AB juga bilangan real ya. Karena A, B elemen real,
Oh, ini harus dikasih keterangan ya tadi. Ini kan dia, kita ambil sembarang A,0 dan B,0 unsur 3 kan. Kita harus tulis dulu A itu bilangan apa. A itu, A dan B B itu elemen dari real bukan real nol. tanpa 0 gitu ya. Ya, Real. tanpa nol. Nah, karena AB-nya unsur di R di bilangan real tanpa 0, maka 3AB juga sama ya. Elemen pada real tanpa 0 gitu ya. Sehingga 3AB,0 gitu ya. Ini juga masuk ke dalam G ya. Ini juga termasuk unsur di G. Sampai sini ngerti nggak? Paham, Mas. Ya. Jadi kita harus bukti ini isinya masuk nggak ke sini. Real kurang 0. Ternyata ini masuk ya. Udah berarti ini memenuhi kriteria si himpunan G tersebut ya. Jadi operasi bintang bersifat tertutup gitu ya. Bersifat tertutup. Yang ketiga apa? Asosiatif, Mas. Oh, 2 sih. Asosiatif ya. Ya. Nah, kita ambil A0, B0, C0, B0, dan C0, unsur di G gitu ya. Iya. Sehingga si ABC-nya itu unsur pada bilangan real tanpa 0 gitu ya. Kita akan cek misalkan ini satu. Kita kerjakan yang depan dulu misalkan. A0, bintang, B0. Kita kerjakan yang A0, B0 dulu, baru dioperasikan dengan C0. Ini hasilnya apa? Kalau yang ini dulu ya. 3AB, 0, bintang channel. Oke, ini 3AB ya. 3AB, 0, bintang C0. Nah, ini kalau dioperasikan jadi apa? 3ABC. Salah. Apa, Mas? Kan prinsipnya kan 3 dikali kiri kanan kan? 3 dikali unsur kiri, gimana ya nyebutnya? 3 dikali unsur yang kiri dikali unsur yang kanan. Ini saya nyebutnya kiri kanan. Iya. Atau kiri-kiri aja ya. Ini kiri, ini kiri. Soalnya ini A,0, jadi harus nyebutnya kiri kali ya. Berarti 9 ABC gitu. Ya, kiri yang pertama, kiri yang kedua gitu ya. Kiri yang pertama dikali kiri yang kedua. 3 kali lipat dari kiri yang pertama dan kiri yang kedua. Nah, ini kan berarti 3 kali lipat dari kiri yang pertama dan kiri yang kedua. Gitu kan? Berarti ini 3 dikali 3AB dikali C gitu kan. Koma. Hasilnya itu 9 ABC, 0 gitu ya. Kita cek kalau tanda kurungnya si ini ya, B0 dan C0 yang dikerjakan dulu. 2. Jadi A0 bintang, nah, yang ini kita kerjakan dulu. B0, B0 bintang C0. Nah, ini hasilnya apa? Nah, ini A0 tidak berubah ya. Nah, yang ini jadi apa? 3BC, 0.
Oke, jadi 3 BC, 0. Nah, ini jadi apa? Berarti 3A. ini jadi 3 dikali A dikali 3 BC, 0 gitu kan. Hasilnya adalah 9 ABC, 0. Nah, ini 1 dan 2 sama ya. Jadi 1 dan 2 sama. Dari 1 dan 2 kita peroleh dari 1 dan 2 kita peroleh bahwa si A0 bintang B0 dioperasikan dengan C0. Nah, ini yang kerjakan yang A0, B0 dulu ya. Itu ternyata nilainya akan sama dengan A0 bintang B0 bintang C0. Nah, karena ini berlaku, maka dia bersifat asosiatif gitu ya. Ya, Mas. Jadi, operasi bintang bersifat asosiatif. Bersifat asosiatif. Nomor 4 apa? Syarat keempat apa? Sebuah grup. Identitas. Beridentitas ya. Ya, Unsur Mas. identitas ya. Unsur identitas itu gimana? Ciri-cirinya? Misalkan ada suatu unsur dikalikan dengan identitas E menghasilkan A, Ya. gitu ya. Dan juga kalau misalkan maaf ini bintang ya operasinya. E dioperasikan dengan A tetap menghasilkan A juga gitu ya. Oke, ini sifat identitas begini kan. Unsur A dioperasikan dengan identitas, maka hasilnya tetap unsur A tersebut gitu ya. Oke, dua sifat ini akan kita coba buktikan gitu ya, apakah terpenuhi, ada nggak identitasnya gitu kan. Oke, kita ambil A,0. A,0 unsur di G dan atau misal ya, misalkan E 0 gitu ya. E,0 adalah Identitas. unsur identitas pada G, maka gimana? Yang pertama, kita harus buktikan bahwa A0 Bintang E0. bintang E0 itu harus menghasilkan A0. A0 gitu ya. A,0. Kita akan cari nilai E-nya langsung dari sini. Coba ini sifat dari bintang apa tadi? 3AE berarti nih. 3AE, 0 sama dengan A0. A0. Nah, ini kan sifat dari pasangan berurutan berarti ini 0 sama dengan 0 ya, oke ya. Berarti Iya. ini nggak berpengaruh 0 dan 0. Kita yang berpengaruh yang ini. Jadi si
3AE itu nilainya harus sama dengan A, gitu ya. Jadi, atau maka 3AE harus bernilai A. Bagi A semua. Kenapa boleh dibagi A? Karena ingat bahwa A-nya itu tidak mungkin 0. Karena tadi A itu bilangan real tanpa 0 kan? Iya, betul. Berarti ini boleh dibagi A, gitu ya. Maka ini dibagi A menjadi 3E. Ini saya bagi A semua ya, jadi ini 1. Gitu ya. 1. Maka E-nya adalah 1/3. ini yang pertama. Kita buktiin yang kedua, apakah hasilnya sama? Ya, semoga aja sama gitu ya. Yang kedua, gimana? E, 0 dioperasikan dengan A, 0 harus menghasilkan A, 0 juga gitu ya. Sifat dari unsur identitas. Ini kalau dioperasikan jadi apa? 3EA. 3EA, 0 gitu ya. Iya. Sama dengan A, 0,0. ini sifat pasangan berurutan lagi. 0-nya udah sama dengan 0, udah oke. Maka yang 3EA harus sama dengan bernilai A. Maka 3EA itu harus bernilai A gitu ya. Sekali lagi diingetin di sini, ingat bahwa A-nya itu tidak 0 gitu ya. Jadi ini boleh dibagi A. Kapan dia nggak boleh dibagi A? Kalau A-nya bisa boleh bernilai 0. Bilangan itu nggak bisa dibagi 0 ya. Ya, Mas. Nggak bisa. Oke. Karena A-nya tidak 0, ya sudah kita bisa sederhanain persamaan ini. Ya, menjadi apa? 3E sama dengan 1 gitu ya. E-nya sama dengan 1/3. Udah, karena dari 1 dan 2 gitu ya. Dari 1 dan 2 diperoleh hal yang sama gitu ya. Dari 1 dan 2 diperoleh E sama dengan 1/3. Maka 1/3,0 adalah unsur identitas gitu ya. Pada G. Pada G. Oke. Yang terakhir apa? Inverse. Inverse-nya ya. Yang kelima inverse. Sifat inverse gimana? Ambil A,0, maka A,0 kalau dioperasikan dengan Kita ambil A0 elemen G gitu ya. ya. Misal Dan unsur identitas ya. dari G yaitu tadi kita udah buktiin ya, dia 1/3,0. 0. Maka yang pertama gimana? A,0 operasikan dengan A,0 inverse. Gimana? Ya. Jadi A,0 dioperasikan dengan inverse-nya ya. Udah kita notasikan seperti ini aja. A,0 inverse gitu ya. Itu harus menghasilkan Identitas.
Identitasnya ya. 1/3, 0. 0. Ini kayaknya kita harus misalin dulu deh. Iya, Mas. Lupa lagi. Pemisalannya lupa. Supaya nggak bingung ya, Mas. Iya, ini mau dioperasikan kan ini si invertnya. Mm-mm. Misalkan inverse dari A,0 adalah apa nih pasangan berurutan X, Y lah misalkan ya. Atau P, Q. Ini Q-nya belum tentu 0 ya. Makanya saya tinjau sembarang PQ gitu ya. Ini PQ ini unsur di G, gitu kan? Dengan PQ-nya itu bilangan real selain 0 gitu ya. Oh, Mas, P-nya doang atau sama Q-nya juga yang bilangan real selain 0? Kita tinjau kemungkinan semuanya. Jadi Q-nya belum tentu 0 juga sih. Jadi saya tinjau secara umum aja. Ya walaupun nanti hasilnya 0 ya syukur-syukur kan. Kalau dikasih kayak gitu, P-nya anggota Oh, sebentar. apa real selain 0, Q-nya nanti 0 ya. Q-nya kalau Q-nya 0 berarti nggak termasuk himpunan itu dong, Mas. Sorry. Karena dia masuk ke G, Q-nya harus 0 gitu ya. Oke. Berarti ini Q-nya dihapus ya. Iya. P Oke. untuk di bilangan real tanpa 0 gitu ya. Oke. Oke, terus sifat dari inverse apa tadi? Maka yang pertama A0 dioperasikan dengan inverse-nya yaitu P0 Oh, itu harus menghasilkan identitas yang tadi kita udah dapat 1/3,0 gitu ya. Oke, ini kalau dioperasikan jadi apa? 3AP 0,0. 3AP, 0 sama dengan 1/3, 0. Ini 0 sudah sesuai ya. Maka gimana? 3AP sama 3AP 1/3. bernilai 1/3. Kita butuh nilai P-nya ya, karena kita mau nyari inverse-nya. Maka P, ingat A-nya bukan 0. Jadi ini kita boleh bagi 3A. Kalau ini saya bagi 3A semua, maka menjadi 1/9A. ya, ini P-nya segini. Ya. So, yang kedua, nah ini udah dapat kandidat ya, tapi belum cukup. Kita harus buktiin yang kedua. Dia kan harus berlaku kiri kanan kan. Jadi balikan kiri, balikan kanan tuh harus berlaku. Ini kan balikan kanan doang kan ya nggak? Ini saya operasikan sebelah kanannya si A,0 gitu kan. Kita coba operasikan si balikan ini di sebelah kirinya. Kita coba operasikan P0 dengan A0. Apakah hasilnya sama? Ini harus dicek juga nih. Hasilnya harus identitasnya ya. Identitasnya tadi siapa? 1/3,0. Ya, 1/3,0. Jadi gimana? Dioperasikan jadi apa?
3PA gitu ya. Iya. 3PA, 0 sama dengan 1/3, 0,0. 0. Ini nolnya sudah sesuai. Jadi kita bisa peroleh maka 3PA harus bernilai 1/3. Gitu kan? Ingat, ini A-nya tidak 0. Maka kita bisa bagi 3A semua ya. Kanan kiri kita bagi dengan 3A. Maka P-nya dapat 1/9A. 9A. Nah, ini dari 1 dan 2 udah oke nih. Dari 1 dan 2, diperoleh bahwa P-nya 1 dibagi 9A gitu ya. Maka inverse dari A0 unsur VG adalah 1/9A. 1/9A, 0,0. 0. Gitu ya. Kalau ini unsur G-nya dihilangin juga nggak apa-apa. Ya. Nah, berarti sifat 1 sampai 5, syarat 1 sampai 5 terpenuhi ya. Karena syarat nomor 1. Syarat 1 sampai 5 terpenuhi, maka G dengan operasi bintang gitu kan, adalah suatu grup. Oke? Halo? Sip. Oke ya. Lanjut nomor 2. Ini yang lain kemana ini? Nggak ada suaranya. Mas Teguh ambil juga ya mata kuliah ini. Mana Mas Teguhnya? Misalkan saya punya sebuah himpunan G, anggotanya itu misalkan X1, X2, gitu ya. Dan seterusnya lah. Nggak tahu sampai berapa. Mungkin berhingga, mungkin tak berhingga. Terserah ya. Ini anggotanya X1, X2, dan seterusnya. Terus, misalkan dia memenuhi sifat, X1 dikuadratin itu hasilnya X1 lagi. Atau X indeks lah. X indeks dikuadratin menghasilkan X indeks lagi. Ini maksudnya dengan unsur yang sama ketika dikuadratin, itu hasilnya tetap unsur itu lagi, gitu kan? Iya, Mas. Maka apakah X indeks dipangkatkan N selalu menghasilkan identitas? Apakah seperti ini?
Jadi N-nya itu untuk N-nya bilangan asli. Ya, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apakah ini berlaku untuk N-nya bilangan asli? Gitu kan? Nah, dari sini dari sifat ini coba kita uraikan. X indeks kuadrat sama dengan X indeks. Ini ngerti nggak maksudnya X indeks? Jadi kalau misalkan X1 ya X1 kuadrat sama dengan hasilnya X1. Misalkan indeksnya 2, berarti X2 dikuadratin hasilnya tetap X2 gitu ya. Ya, Oke. Mas. Oke. Nah, dari sini bisa saya jabarkan. Ini saya pakainya bintang aja ya. Jadi X indeks bintang X indeks ya. Ini kan pangkat 2. Pengertian pangkat 2 itu kan dia dioperasikan dengan dirinya sendiri kan sebanyak. Ini ada 2 unsur kan ya. Ini harus menghasilkan X. Nah, sampai sini ngerti nggak? Iya, Mas. Nah, kalau yang sebelah kanan saya operasikan dengan identitas, berubah nilai nggak? Enggak. Nggak ya. Sebelah kiri juga harus ya, Mas. Bentar. Oh, ini sebuah grup. G bintang sebuah grup. Harus ada keterangan ya di sini G bintang sebuah grup. Maka terdapat atau ada X index inverse elemen dari G untuk setiap X index unsur di G. Jadi dia kan sebuah grup. Berarti dia punya inverse semua dong di dalam G tersebut. Ya nggak? Iya, betul. Nah, dari sini kita bisa manfaatkan sifat dari grup ini. Kita kalikan dengan, bukan kalikan, operasikan gitu ya. Sip. Kita operasikan dengan inverse-nya ya, inverse kirinya. Kita operasikan dengan inverse kiri dari indeks sebelah sini. Indeks inverse gitu ya, bintang X indeks bintang X indeks sama dengan X indeks inverse dioperasikan dengan X indeks bintang gitu ya. Nah, masih ingat nggak? Ini kalau grup X indeks inverse dioperasikan dengan X indeks, hasilnya apa? Identitas. Identitas bintang X indeks gitu ya. Ini juga sama ya, identitas operasikan dengan identitas. Identitas. Nah, ini dioperasikan dengan X indeks, hasilnya apa? X indeks gitu kan? Indeks. Ini hasilnya identitas. Identitas. Jadi kesimpulannya adalah semua unsur di G itu ternyata cuma satu dia, identitas doang. Ya, tidak lain tidak bukan ya, dia si unsur identitas. Jadi unsurnya cuma satu doang sih grup itu. Ya. Oke. Nah, dari sini kita bisa temukan jawabannya, maka X indeks pangkat N gitu ya. Itu akan sama dengan E pangkat N, hasilnya E. Gitu kan? Udah. Terbukti kan? Untuk setiap
N kecil unsur di bilangan natural. Sudah selesai. Terbukti kan? Ya nggak? Nah, pangkat Iya. N berapa? Ya mau dioperasiin berapa kali ya tetap aja. Gitu kan? Mm-mm. Itu jawabannya. Jadi itu kita manfaatin apa? Kan soalnya minta apa sih xn pangkat E ya. Jadi kita mulainya dari situ ya, Mas. Bukan Iya. dari xn sama dengan x indeks kuadrat sama dengan x, tapi kita mulainya dari aku bingung di awalnya ini, Mas. Langsung dikaliin kok dikaliin dibintangin itu gimana, Mas? Atau karena permintaan soal Ini sebenarnya trik-trik aja sih. Trik gitu kan. Kalau suatu unsur di grup dikalikan dengan identitas itu tidak berubah nilai. Jadi klik doang. Boleh nggak dikalikan E? Bisa nggak berpengaruh? Kalau E tidak berpengaruh ya coba yang lain gitu, cara lain. Tapi kalau memang kita operasikan dengan E, oh kayaknya ada titik terang nih di sini. Saya bisa coret X indeksnya yang sebelah kiri. Sifat dari grup pasti punya inverse, makanya saya coret aja kirinya. Dalam tanda kutip kita coret ya, tapi bukan dicoret sebenarnya. Kita punya hukum pembatalan ya, kita harus dikalikan dengan inverse-nya gitu. Jadi hukum pembatalan itu ngalihin sama Sementara, inverse-nya ya? iya, harus ada inverse-nya. Kalau nggak ada inverse-nya nggak boleh main coret begini aja, nggak boleh. Ya, dalam tanda kutip dicoret, tapi sebenarnya ya harus pakai pembatalan. Iya, Mas. Tuh. Baru nggak. Gimana? Paham, Mas, paham. Ini Mas Evandi, fokus semua. Nggak ada suaranya, Mas Evandi lagi ngajar kali, Bapak tutor. Saya tuh curiga tahu di sini kayaknya ada tutor yang mengintai. Iya, soalnya saya baru kenal kan, Mbak. Kayak misalkan yang baru-baru, ini para senior saya gitu kan. Apakah dia ini Iya, Pak mengintai Evandi gitu? jangan-jangan tutor. Iya makanya. Ganti nama lah saya, Mas. Ya nomor 3 ya. Kita pakai Z12 aja ya. Z12. Oke, Mas. Z12. Z12. Anggotanya siapa aja? 0 sampai 11. Oke, dari Ada penjumlahan kan ya? Iya, dia modulo itu tidak bisa pakai perkalian karena dia bukan grup. Modulo itu harus Jumlahan ya. jumlahan supaya dia membentuk grup. Ini sampai 11 gitu ya. Kita definisikan apa ini? Oh, bukan definisikan, ini saya tanya inverse-nya masing-masing. Inverse dari masing-masing unsurnya. Misalkan saya ambil beberapa ya. Tentukan inverse. Oh, ini sebuah grup ya. Jadi Z12 dengan penjumlahan itu sebuah grup. Ini ada sebuah informasi, ini sebuah grup. Dan memang bisa dibuktikan sih, cuman kita nggak usah buktikan ya, nanti malah jadi terlalu panjang lagi. Tentukan inverse dari misalkan 2, 7, 9, dan 11.
elemen di Z12. Kontur di Z12. Oke. Kita jawab satu persatu dulu ya. Kita jawab yang A dulu. Jawabannya gimana ini? Inverse 2 ditambah 9 berarti ya? Inverse dari 2 adalah 9. bukan 10. Oh, biar 0 kan ya, Mas? Iya. Oh iya, 12 salah. Iya, benar 10. Iya, 10 benar. Berapa? Itu langsung aja gitu, Mas. 10. Kalau mau dibuktiin boleh. Jadi sifat inverse itu apa? Operasikan dengan lain. Kalau kita misalkan dulu ya, misalkan inverse dari n gitu ya adalah n ini unsur di Z ya. N unsur di Z. Ini kita biar ketemu semua ya. Kita secara umum aja pakainya n. Atau jangan n deh, A. Atau pakai huruf apa terserah. Terserah kalian mau pakai huruf apa. Ini Z12 gitu ya. Misalkan inverse dari n ini adalah apa nih? P gitu aja ya. Inverse-nya si P. Misalkan inverse dari N adalah P. Maka gimana? Maka P sama dengan Si N ditambah dengan si P gitu kan. N tambah P sama dengan 0 gitu. Ini harus ketika di modulo 12 itu 0 gitu kan. Iya. Dan supaya hasilnya 0 itu kan dia berarti kelipatan dari bisa 12 enggak? Dua belas. Bisa nggak 12? Kan kalau di 12 di modulo 12 kan tetap 0 kan? Iya. Ya, jadi sama aja dong. 0 modulo 12 dengan 12 modulo 0 gitu kan? 12 modulo 12, maaf. Iya. Tetap 0 kan hasilnya. Berarti ini bisa seperti ini ya. Maka P-nya Iya. berapa? 12 dikurang N. Ya. Ya, ini rumusnya ya. 12 dikurang N. Gitu. Maka kalian bisa tulis di sini, maka inverse dari 2 adalah dari 2 itu sama dengan 12 dikurang 2 ya. Sama dengan inverse dari 2 adalah 10. 10 ya. Terus inverse dari tadi siapa lagi? 7. 7, 9, 11 gitu ya. 7, 9, 11. Jadi inverse dari 7 adalah 5 ya. Kan 12. 9 tambah 3, 12. 12 tambah 1. Ya. Ini inverse-nya udah ketemu semua. Yang B
Misalkan pertanyaannya order dari kita nggak usah ganti soalnya lah. Order dari ini semua lah. 2, 7, 9, 11. Tentukan order dari elemen dengan yang sama ya. 2, 7, 9, 11 unsur di set 12 gitu ya. Kita akan cek order dari 2 itu berapa. Ketika 2 Oke, kita cek ya order dari 2. 2 pangkat 1 berapa? 2. 2 ya. 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Ini artinya 2 tambah 2 ya. Tambah 2. 4. 4. Ingat ini bukan pangkat yang kita kenal ya. Berarti 2 kali 2 bukan seperti itu. Ini tadi operasinya itu Operasi tambah. operasi ini ya. Nah. Di Z12 itu operasinya itu penjumlahan. Jadi kalau pangkat bukan berarti dia di sini harus 2 dikali 2. Bukan seperti itu ya. Ya, Mas. Oke. Ini 4 gitu ya hasilnya. Terus 2 pangkat 3. Itu 2-nya dioperasikan sebanyak 3 kali gitu ya. Ini hasilnya 6. 2 pangkat 4 dengan cara yang serupa gitu ya. 2 pangkat 4. Hasilnya berapa? 8. Ini pangkatnya terlalu besar. Ini 8 hasilnya. 2 pangkat 5. 10. 10. Ya, dengan cara yang serupa ya. Terus 2 pangkat 6. 2 pangkat 6. 12 0 ya. 0. 12 itu 0. Terus 2 pangkat 7 nanti 2 lagi. Arsi. Ya ampun, kebuka dong. 2 pangkat 7 berapa? 2 lagi, Mas. Ini dengan cara yang serupa hasilnya 2 lagi. Nah, dia kan maaf. Kok malah jadi 2 lagi sih? Maaf. Order dari suatu unsur itu berhenti di identitas. Ya, berhenti di identitas grup tersebut. Ini identitas bukan? Iya. Nah, berarti dia di sini ordernya 6. Ya, ini saya kebablasan tadi. Ordernya 6. Ya, jadi dia berhenti selalu di identitas. Sudah berhenti di identitas. Maka order dari 2 ya, order dari 2 adalah 6 gitu ya. 6. Oke. Kalau order dari 7 adalah berapa? Atau kalian mau pakai sama dengan juga nggak apa-apa. Order dari 7 sama dengan berapa? Kan dia 7, 14 itu 2 ya. Iya. 14 itu 2, terus 21 itu 9, terus 28 itu 4, terus 35 itu berapa? 11. 35 bagi 12. 11 ya. Terus sisa ya, Mas? Iya, Iya. 42, 12 berarti 6. Terus 49, 12 berarti 1.
Masuk. Terus 49, 56 ya. 56, 12, 8 ya. Ya. Atau kalian kalau nggak mau pusing, ini ada polanya ini. Ini nambah 7 kan? Ini pasti nambah 7, nambah 7, nambah 7, nambah 7, nambah 7, nambah 7. Selalu kayak gitu polanya. Ini nambah 7 kan 15 ya. 15 pasti 3 dong sisanya. Tambah 7, 10. 10 tambah 7, 17. Berarti 5. Ya enggak? 5 tambah 7 berapa? 12 atau 0. Nah, sudah. Itu ya. Jadi nggak usah pusing-pusing dengan angka yang besar. Karena dia modulo tuh nggak jauh-jauh dari bolak-balik ke angka di sekitaran 12 itu. Karena kita lagi tinjau Z12 gitu ya. Ini ordernya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini identitasnya ya. Jadi ordernya ada 12. Oke? Order dari 7. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Belis? Ini identitasnya. Enggak, Mas. Sudah, Mas. Order dari 9. Order dari 9. Berapa ini? 3. Kita mulai ya di sini. 9 pangkat 1, 9. 18 berarti sisa 6. Tambah 9, 15. 15 sisa 3 ya. 3 tambah 9, 12. Hasilnya 0. Sudah, ini identitasnya udah ketemu. Jadi ada ordernya ada berapa? 4. Ordernya ada 4. Itu ya. Ingat identitas untuk penjumlahan itu 0 kan ya dalam Z berapapun Zn gitu ya. Terus order dari 11. 11. Berarti 11. Masih ingat nggak grup siklik? Iya, siklis. Grup siklis. Ini pasti kalau ada di sini belum tentu sih, maaf. Jangan situ. Belum tentu. Oke, kita coba hitung ya. 11. 11. 22 berarti 10. 10 ya. 10 Iya. tambah 11, 21. Berarti 9. 9. Wah, ini mundur nih kayaknya. 7, 6, sampai 0 ya. Ini ada 12. Ketahuan polanya ya. Iya, mundur dia. 12. Dan seterusnya. Ini ada 12 ya ordernya ya. Udah, begitu. Terus apa lagi? Salah satu pembangun dari Z10. Nah, dari sini udah kelihatan sih pembangunnya. Ini ordernya 12 kan? Iya, Mas. Berarti 11 itu pembangun dari Z12. Pembangun aku lupa deh, Mas. Apa sih, Mas, pembangun tuh, Mas? Pembangun itu yang anggotanya tuh sama persis dengan si grup G. Isinya semua sama dari 0 sampai 11. Ini kan ada nih 0 sampai 11. Kalau diurutin loh ya. Ini masih acak-acakan. Tapi kalau diurutin ya tetap masih ada 0 sampai 11. 9 pembangun bukan? Enggak ya. 9 itu bukan pembangun ya, karena mana ada 1 di sini. Ya kan? 1 tidak ada. Udah. Kalau minimal 1 unsur aja tidak terpenuhi, ya sudah ini bukan pembangun ya. Ini 9 itu bukan pembangun. 7 pembangun bukan? Pembangun dari Z12. Ada semua ya? Ada semua. Ya. 2 unsur pembangun bukan? Bukan.
Berarti bukan ya. Kenapa? Karena di sini satu aja nggak ada, ya kan? Satu nggak ada. 5 juga nggak ada. 3 nggak ada. Ya. Minimal ada satu aja unsur yang ketinggalan, itu kita sudah bisa tangkal bahwa dia bukan pembangun. Ya. Dia bukan pembangun. Bukan membangun. Membangun berarti dilihat dari order ya, Mas ya? Enggak harus sih. Saya kurang tahu apakah selalu patokannya dari order atau enggak. Pokoknya setahu saya kalau si grup siklisnya bisa beranggotakan sama persis dengan si induknya. Jadi ini kan saya lambangnya kayak gini kan, ini grup siklik gitu kan. Oh iya. Gini, kalau sikliknya anggotanya itu sama persis dengan si Z induknya, ya kita bisa katakan si unsur tersebut pembangun dari induknya gitu ya. Ini 2 bukan ya, karena tadi udah saya jelasin unsur satu aja nggak ada di sini. Sedangkan induknya isinya itu dari 0 sampai 11 gitu ya. Oke. Yang D subgrup sejati. Nah, di sini subgrup sejati. Memang semua unsur apa namanya ini? Subgrup siklik yang kita bangun itu subgrup siklik lagi. Grup siklik. Kalau kita mencari semua order dari setiap elemennya, jadi order dari 0 berapa sih, order dari 1 berapa sih, order dari 2 berapa, itu ternyata membentuk sebuah subgrup. Ya, misalkan subgrup yang dibangun oleh 2, siapa itu isinya? Ya, subgrup yang dibangun oleh 2, itu isinya adalah si 2, 4, 0 dulu ya. 0 dulu, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Ini adalah sebuah subgrup. Ini subgrup dari si G. Tapi apakah dia himpunan sejati? Subgrup sejati? Jawabannya adalah benar. Kenapa? Bentar. Ini bisa sama nggak dengan si G-nya? Ini sama atau ada yang kurang? Ada yang kurang kan? Maka kita bisa katakan si subgrup yang dibangun oleh 2 itu ternyata subgrup sejati dari G. Karena ini enggak ada yang kurang dari si G. Ya, kalau saya gambarkan diagram Venn, si G-nya seluruhnya, maka si 2 itu ya sebagiannya. Ada yang di luar si 2-nya. Ya, ini si 2-nya, ini si G-nya. Pasti ada yang di luar kan? Ya enggak? Ada beberapa yang di luar. Maka dia disebut subgrup sejati. Gitu ya. Oke, ini subgrup sejati ya. 2. Dia mintanya semua ya. Aduh, semua. 1. Iya. 0. Coba kita cek 0 ya. 0 dipangkatin berapapun 0 ya. Berarti anggotanya cuma si 0 doang. Berarti dia subgrup sejati bukan? Subgrup sejati dari si G. Betul? Betul nggak? Ya ini pastilah. Ini 0, 1 aja nggak ada. 2 nggak ada. Minimal 1 unsur aja tidak terpenuhi yang ada di G ya. Di sini Berarti pembangun sama subgrup sejati kebalikan ya, Mas? Kalau pembangun tuh harus ada semua unsurnya. Kalau saya subgrup sejati cuman apa tadi Mas bilang? 1 doang yang nggak ada itu udah disebut subgrup sejati. Iya. Jadi konsepnya begini Mbak Ali. Apa tadi ya? Subgrup yang dibangun
Saya jadi bingung ngomongnya. Intinya setiap elemen kan punya order ya. Dari si induk ini punya order kan ya. Ini punya order, punya order, punya order, punya order. Tapi subgrup yang dibangun oleh order 0 itu ternyata subgrup sejati ya. Subgrup sejati. Kita cek subgrup yang dibangun oleh 1. Apakah dia subgrup sejati atau bukan? Ini anggotanya siapa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 0. Balik lagi kan ke 0. Berarti ini semuanya ya. 0, 1, sampai 11 gitu ya. Ini subgrup sejati bukan? Ya bukan, karena ini ada sama dengannya ya. Ini tuh dia sama persis. Ini bukan subgrup sejati. Ini bukan subgrup sejati. Disebut subgrup Kalau doang berarti kalau gitu. Iya, subgrup saja. Ya, jadi ini bukan ya, 1 bukan subgrup sejati. Terus 2 udah, 3 dengan cara yang sama ya. Kalian cek 3 itu isinya siapa aja. 3 itu berapa aja? 3 tuh 3, 3, 6, 6, 9, 0. 0. Balik lagi, 3 lagi kan. Berarti ini 0, 3, 6, 6, 9. 9. Nah, ini kan ada, ini himpunan bagian kan ya dari si G. Maka dia disebut, kok ada garisnya, maaf. Dia subgrup sejati dari si G. Ya, ini subgrup sejati. Bacanya subgrup sejati. Oke? Yang lain kalian cek sendiri ya. 0, 1, 2, 3, 4. Cek sendiri. Nomor 4. Ini kayaknya udah habis halamannya. Ganti dulu. Tanggal 30 ya. Ganti halaman baru. Nomor 4. Yang 4 gimana nih variasinya? Misalkan ada Z 8 lah ya. Z8 isinya siapa? 0 sampai 7. Dari 0 sampai, nah, saya sebutin semua aja deh. 3. Oke. Misalkan saya punya U, isinya itu 0. Ini Z8 dengan penjumlahan itu grup ya. Ya, Mas. Grup. Apakah 0, 2, 5? Jangan 5 lah, 7 lah. 7 aja ya. Ini subgrup atau bukan? Apakah si U subgrup dari Z?
8 gitu ya. Apakah ini berlaku gitu ya? Cara ngecek subgroup gimana? Dia harus himpunan bagian dari himpunan ya, subhimpunan ya, apa sih Iya. namanya, subhimpunan dari si Z8, terus dibuktiin kalau U-nya itu juga memiliki sifat-sifat grup ya Mas? Iya. Berarti pertama aku nggak tahu kalimat gimana. Pertama U adalah subhimpunan subset dari Z8 gitu. Jadi U itu subhimpunan dari Z8. Terus yang kedua apa? Kemudian harus apa? Kalau grup pertama apa? Jadi lupa. Bukan himpunan kosong. Bukan himpunan kosong. Ya, karena dia 0 elemen di U, maka bukan himpunan kosong. U adalah bukan himpunan kosong. Terus? Tertutup. Tertutup. Apakah ini tertutup semua? Kita ambil aja contoh. 2 tambah 7, 9. Wah, udah keluar. 2 tambah 7. Terus 9 kan ya? Ini keluar dari keluar dari U. Maka U atau operasi bintang tertutup. Tidak tertutup. Ya udah. Kalau dia bukan tertutup ya dia bukan subgroup. Dia bukan subgroup dong kan? Iya, karena nggak perlu dilanjutin lagi kan ya Mas? Nggak usah. Ini udah keluar dari U-nya udah tidak tertutup, maka dia bukan grup. Karena operasi bintang tidak tertutup. Aku suka. Maka U bukan subgroup dari Z8. Ya. Oke. Z8 plus gitu ya. Iya. Plus. Berarti ini U plus dong tadi. U plus. Oh. Jadi tadi pertanyaannya U plus ya. U plus. Ini bukan ya. Satu aja udah tidak terpenuhi udah selesai. Nomor 5. Nomor 5. Nah, ini homomorfisme nih, Mas. Misalkan saya punya sebuah fungsi f aja ya, dari bilangan real menuju ke pasangan terurut atau perkalian kartesius bilangan real kali bilangan real.
di mana real dengan penjumlahan itu grup dan pasangan berurut real dengan penjumlahan juga termasuk grup. Definisikan operasinya. Misalkan fungsi tersebut mengirim A menuju 3A, 5A. Misalkan begini ya. Untuk setiap A unsur dari bilangan real domain, gitu ya. Oke. Apakah dia homomorfisme? Halo? Oh, iya, Mas. Ya. Ini homomorfisme apa bukan? Ya, kita akan tes ketika kita ambil AB elemen dari real dengan F A dengan operasi tambah ya. Iya, Mas. Terus sama dengan Apa? FA plus FP gitu. Belum, ini sifat dari Oh, FA dulu. oh, Kita mau buktiin itu FA tambah FB, tapi ini sesuai dulu. Ini kan kalau FA berarti 3A, 5A gitu kan. Nah, kalau ini domainnya A plus B, maka range-nya siapa? Ya, berarti 3A plus B gitu kan. iya. Koma 5A plus A B. plus B. Gitu kan. Nah, ini bisa dikali masuk jadi apa? 3A tambah A plus 3B, 3B, 5A plus 5B. tambah 5B. Oke. Nah, ini bisa dipisahin nggak ke bentuk pasangan berurutan tapi penjumlahan? Ini sebenarnya bisa ya. Kalau saya tulis 3A, 5A, saya jumlahkan dengan 3B, 5B. 5B. Bisa kan? Penjumlahan pasangan berurutan. Iya. Ini penjumlahan yang kedua ya. Ini penjumlahan yang kedua. Jadi ini operasi si R kali R-nya. Ya, ini walaupun mirip. Ya, kalau yang ini tadi operasi yang pertama ya, penjumlahan ini operasi dari si yang domain ya, yang ini. Saya kasih warna merah aja biar sedikit apa? Ini penjumlahan yang warna merah gitu ya. Walaupun nanti sama aja sih penjumlahan. Cuman saya sedikit bedain aja. Nah, ini bisa ditulis menjadi apa? Ini kan FA. Iya. Ya kan? Dengan operasi yang kedua FB gitu kan. Nah, ini memenuhi kan operasi yang pertama itu sama dengan operasi yang kedua tapi terpisah gitu kan. Jadi F adalah suatu homomorfisme. Sudah selesai. Aku kok mikirnya ribet banget ya, Mas. Saya nomor 5 tuh. Mikir kemana? Ternyata segampang itu. Ya, latihan lagi lah ini. Paling di sini nih nanti kadang bingung di sini. Ini kenapa bisa dipisahin begini kan?
Bisa kan dong. 3A, 3B tiba-tiba ke sini. Nah, itu sifat dari ini kan, pasangan bilangan berurutan, ini bisa dipisahin. Kayak misalkan kayak vektor lah. Vektor kan bisa dipisahin, ya. Iya. Jadi pasangan berurutan kayak gini. Kenapa pilihnya 3A dipasangkan dengan 5A? Padahal bisa aja 3A dipasangkan dengan 5B. Terus 3B dipasangkan dengan 5A. 5A. Bisa aja begitu kan. Cuman kita tujuannya kan memang ke sini kan. FA sama FB. Makanya 3A kita pasangkan dengan 5A. 3B kita pasangkan dengan 5B. Jadilah FB dan FA. Sudah. Sudah, Mas Teguh? Arsy ini arti Mas Teguh bukan? Elis, Mas. Oh, alah, ganti nama. Kayak Mas Teguhnya kayak kekeluaran.